dapat kosan pertama kali tuh harganya 700.000. Kalau di Bali itu tidak seperti di daerah lain yang ada angkutan umum. Warteg-warteg itu murah-murah. Murah. Dengan 10.000 itu sudah dengan lauk lengkap. Kita kalau misalnya tinggal di Bali harus rajin atau harus telaten untuk searching informasi. Betul. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng saya Reno Raditya. Seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan kali ini saya tetap akan share informasi tentang kehidupan yang ada di Bali. Kalau kemarin-kemarin tuh kebanyakan saya ngomong tentang enak dan gak enaknya atau kelebihan tinggal di Bali gitu kan. Dan sempat juga ada yang komentar tentang berapa sih biaya hidup di Bali. Itu kita akan bahas juga. Dan sekarang saya bersama sahabat saya juga. Kita sama-sama dari Makassar sih sebenarnya ya. Sama-sama dari Makassar, sama-sama orang radio. Oke. Nggak itu aja sih, sama-sama ya udah. Jadi apa namanya kalau perkenalin diri dulu. Oh iya. Kan belum tahu namanya siapa ya? Belum ya? Ya udah, saya memang belum seterkenal itu ya. Halo, nama saya Feby. Itu aja. Dan sekarang sudah di Bali dari tahun 2017. 2017 hampir. Ya hampir barengan lah. Dan salah satu orang yang meracuni saya untuk pindah ke Bali adalah bapak ini. Dari awalnya healing, akhirnya menetap gitu di Bali. Ya betul. Kita ngomongin soal tadi yang saya bilang di awal tentang budget atau biaya hidup di Bali itu seperti apa. Ini kita compare antara kalau dari Feby sendiri kan karena masih single, otomatis ya udah cukup dengan kos. Harus gitu di-mention ya singlenya. Kan sekalian promo gitu ya. Yuk mari. Jadi untuk kalian, ini bisa menjadi referensi buat kalian juga ketika akan mengontrak ataupun kos. Kalau soal kebutuhan sehari-hari kayak makanan segala macam, saya pikir sama aja sih. Betul. Nah ini kalau kita berbicara biaya hidup ya, untuk Bali ibaratnya gini, kalau bicara UMR atau upah minimum di 2017 itu dulu, di 2018 kan, lah, di 2018 sebenarnya salah satu hal yang bikin agak kaget juga adalah UMR-nya tuh jauh banget. Jangankan bandingin sama Jawa, Jakarta gitu kan, dibandingin sama Makassar aja udah jauh banget gitu. Waktu 2018 sekitar 2,4 ya. Ya 2,4 sekian. 2,4 sekian gitu, 2,4 sekian. Dan ternyata kalau misalnya kita tidak mensurvei terlebih dahulu gitu kan, mau tinggal di mana, terus harga-harga di daerah itu berapa, harga makanan dan lain-lain, bisa saja kita menganggap UMR yang ditetapkan di daerah tersebut itu kurang banget. Bisa gini, kita berbicara UMR Denpasar ya. Yes, UMR Denpasar. Contoh nih, karena ternyata untuk daerah pariwisata kayak daerah Kute yang ada pantai-pantai gitu, atau bahkan daerah wisata lain misalnya Sanur ataupun Ubud sekalipun gitu, biaya hidup di sana itu lumayan pricey. Dari tempat, kalau yang paling utama sih di Bali itu yang dipikirin adalah tempat tinggal karena itu pengeluaran paling banyak. Betul. Jadi di awal karena memilih tempat tinggal yang dekat sama kantor, dekat sama Kuta kemarin kan? Yes, Sunset Road. Jadi saya sempat di sini masuk di radio. Mention nggak sih radionya? Mention aja lah ya. Mention aja. Ya, masih ada kok, didengerin aja nanti kalau sana ke Bali. Saya di Bali itu di Radio OS, di Radio OS. Sebenarnya itu untuk wilayah masuknya Denpasar, tapi karena dia di daerah Sunset Road, jadi daerah Kute lah ya. Betul. Jadi awalnya memilih tempat tinggal kosan di daerah Kute. Dengan berbekal skill dan pengalaman, saya pun juga tidak membawa budget yang lumayan waktu itu. karena memang liburan yang tiba-tiba tinggal gitu, otomatis kos liburan habis ya mau nggak mau harus cari dari awal gitu. Betul. Jadi dapat kosan pertama kali tuh harganya 700.000. Itu fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya kasur sama kamar mandi dalam doang. Jadi non AC, non kipas, nggak ada apa-apa gitu. Itu kalau kita compare di Makassar di tahun segitu berarti itu kos-kosan 400-500 ribu. 400-500 ribu, betul. Nah itu dengan harga kos yang seperti itu dan salary yang saya dapat pun juga belum sesuai UMR waktu itu.
Ya tau lah ya radio ya. Apalagi training gitu kan awal-awal. Masih magang lah kan, ibaratnya tetap ada probation dan lain-lain gitu. Jadi salah satu cara saya mentaktisi bagaimana bisa terus hemat adalah tuh Ren, gue kadang kalau gue biasakan setiap hari ada momen entah pulang kerja atau pergi kerja aku jalan kaki. Dengan durasi jalan kaki sekitar 35 sampai 45 menit. Tapi jalan kaki di Bali itu bukan sesuatu yang seperti kita misalnya jalan kaki Jakarta atau di Makassar dikatain gembel ya. Yes. Di sini tuh memang gaya hidup karena bule sendiri pun jalan kaki. Makanya saya senang saat itu gitu, meskipun jalan kaki kayak kesannya kok miskin banget gitu ya. Kalau teman-teman yang dari luar melihatnya, kalau di sini enjoy aja. Kita enjoy aja karena pemandangan banyak, teman-teman bule banyak. Betul. Kadang ada yang tiba-tiba nanya, bule nanya, excuse me, where can I find this place? Gitu kan. Sedikit banyak juga ngelatih bahasa Inggris kita sendiri gitu. Jadi dengan berjalan itu salah satu cara mentaktisi, karena dulu juga belum difasilitasi kendaraan. Bener-bener saya hanya membawa koper saya saja. Saya tidak membawa yang lain derajat segitu gitu. Tapi mungkin karena seiring berjalannya waktu, pengalaman juga udah oke, mungkin kantor melihat bahwa Feby ini nggak cocok nih dengan salary segini gitu. Dalam waktu 6 bulan akhirnya saya dipercaya untuk jabatan yang lebih tinggi. Tuh, jabatan yang lebih tinggi otomatis salary pun naik. Jadi kita disclaimer dulu di sini, kalau di Bali itu tidak seperti di daerah lain yang ada angkutan umum. Di sini tuh nggak ada angkutan umum. Ada sih, kayak misalnya baru ada kayak Transjakarta gitu kan ada. Bus Trans. Sarbagita itu ada teman bus, tapi kalau yang angkot benar-benar angkot mikrolet gitu nggak ada. Ada tapi antar kabupaten. Itu angkutan pasar. Iya sih. Mau nebeng boleh ya, sama nebeng boleh, cuman sayur. Lo harus ke pasar dulu untuk ngikut mobil itu, bisa ke Ubud, ke Tabanan, atau ke Bangli, kayak gitu tuh ada angkutannya. Tapi kan nggak mungkin dipakai di Denpasar ya kan, karena emang nggak ada. Jadi ya itu satu. Jadi memang pinter-pinter atau sekreatif kita lah dengan keterbatasan yang ada, kita berusaha untuk survive di sini, ya kan. Terus karena melihat perbedaan perbedaan kos gitu, terutama untuk harga, terutama untuk tempat tinggal, ternyata daerah Denpasar di luar daerah wisata deh, ternyata untuk daerah Denpasar itu harga yang kamu tempatin itu realnya berapa? Di compare dengan di Denpasar itu ya seperti yang kau bilang 400-500 ribu per bulan. Tapi kan karena saya sudah naik sudah naik nih ceritanya kan, nggak mungkin dong saya menyengsarakan hidup saya dengan sesederhana fasilitas yang itu sama gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya memilihlah tempat tinggal yang lebih mumpuni, yang lebih full furnished dan lain-lain. Saya itu kosnya berapa? Itu dapatnya 1,5 harga Denpasar. Kalau di daerah sini 2 juta sampai 3 juta. Daerah 2 juta itu cuma dapat AC, kos-kosan kosongan, kamar mandi dalam, paling tempat tidur sama lemari doang. Tapi di sana aku dapat kulkas, kamar mandi dalam, ada air panas pula, dapat TV, dapat kasur, dapat AC. Itu tadi tentang tempat tinggal ya. Jadi ada zona-zonanya. Kalau zona Denpasar itu paling banyak diminati karena memang paling murah. Jadi kalau misalnya kalian yang punya duit lebih gitu kan bisa aja, misalnya mau tinggal di Kuta kah atau di Jimbaran kan. Kalau Canggu jangan ditanya ya, itu super elit di sana. Iya sih, Sanur kalau bicara Denpasar elitnya daerah Sanur. Ya kalau di sini kan sepanjang wilayah pokoknya wisata. Dari Uluwatu ujung selatan sampai utara Canggu dekat Tanah Lot itu lumayan pricey. Benar. Kalau misalnya mau tinggal daerah situ it's okay lah ya, tergantung kemampuan budget dari teman-teman aja. Nah itu ya aman sih. Jadi selama menjalani kehidupan seperti itu, even kalau beberapa orang bertanya gitu, ini kan tahu Mbak Feby tinggal di mana gitu, daerah Denpasar. Ih jauh kali gitu. Kalau perjalanan cuma 30 menit mereka udah menganggap jauh. Itu mereka mikirnya tuh kayak kita harus dari kota terus masuk ke jalan provinsi dulu, tol atau segala macam gitu kan. Padahal perbatasannya udah putus. bener. Dan itu salah satu yang bikin
apa ya, bikin kaget sih sebenarnya. Ya ampun, durasi perjalanan 30 menit, 40 menit, bahkan 1 jam buat mereka tuh udah jauh. Sementara kita dulu di Makassar, ya ampun, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kota. Kamu kerja di mana? Di Sudiang gitu kan. Sudiang itu ya kalau misalnya ada orang Makassar di sini paham lah kan. Tapi menurut kita itu masih dekat. Kalau buat saya atau saya yang di kota, kamu kuliah di Unhas dengan durasi perjalanan 45 menit, itu masih dekat. Jadi yang jelas kalau kita tadi ngomongin soal properti itu ada kategori-kategorinya gitu, ada zona-zonanya. Jadi kalau tempat pariwisata intinya cluenya tempat pariwisata pasti mahal. Yes. Kalau di Denpasar karena ibu kota gitu, pusat kota, ya tergantung daerah juga sih, tapi ada yang bisa sangat terjangkau lah. Itu kedua, alat transportasi yang mau nggak mau mengandalkan online. Kalau nggak punya kendaraan, tapi bisa ini sih, bisa apa namanya? Bisa kalau sewa, Anda punya rent. pacar sendiri boleh. Nggak rent bisa, rent bulanan bisa. Oh, rent bulanan bisa. Kalau kendaraan sini motor kayak kelas-kelas Vario itu atau Mio gitu kan, itu lumayan murah sih dapatnya kalau sebulan. Sekitar budgetnya 700 atau 800 ribu. Benar. Intinya di sini kita kalau misalnya tinggal di Bali harus rajin atau harus telaten untuk searching informasi. Betul. Rajin-rajin cari informasi. Untuk ini sendiri apa namanya? Yang paling utama kan sebenarnya makan tuh. Kalau saya bandingin sih antara Bali sama Makassar malah kayak lebih murah saya ketika tinggal di Bali sih. Setuju. Makanya kan dari hasil searching, kalau bicara tentang lifestyle dan kebutuhan, sandang pangan papan itu kan semua kalau kita mau menyesuaikan dengan apa yang kita dapat, misalnya salary yang kita dapat, itu sebenarnya cukup kok. Nggak mungkin lah si pemerintah menetapkan UMR sekian gitu kalau misalnya hitung-hitungan ke masyarakatnya nggak masuk gitu dong ya. Jadi kayak di sini awal-awal saya masih dapet ya nasi jumbo masih ada lah ya sampai sekarang ya. Nasi jumbo nasi 5.000. Udah kayak nasi kucing di Jogja, nggak bakalan mati. Iya, meskipun porsinya masih lebih banyak daripada nasi kucing menurutku. Saya harus atau dua sih. Oh iya sih. Ya ampun, saya lagi diet sih. Ya, nasi 5.000-an masih dapat. Kalaupun misalnya kita mau makan warteg itu murah. Dengan 10.000 itu sudah dengan lauk lengkap. Apalagi buat saya yang tidak tahan dengan hanya satu lauk. Jadi pasti kalau udah minimal ada telur, entah telur ikan, telur ayam, sayur sudah pasti. Jadi 10.000 tuh udah kenyang. Udah kenyang banget. Jadi 20.000 per hari, fine. Ya kan? Kalau kalau misalnya awal-awal yang maksudnya masih tinggal di daerah Kute, itu karena hemat transport kan, karena aku pakai jalan kaki. Ataupun misalnya aku kalau nge-online, ojek online itu misalnya, itu cuman bayar sekitar 10.000, 12.000. Terus dan untuk hiburan, karena deket sama pantai, ya hiburan cari yang murah lah. Tinggal jalan kaki nemplok ke pantai, udah kan, nikmatin pemandangan, gratis. Kalau misalnya mau nambah cemilan, ya udah ngopi kayak di situ. Ngopi juga banyak kok. Agak 5.000. Coffee shop kayak Circle K kan sudah dengan coffee shop juga gitu kan. Tempat poin. Benar, yang sampai Sky Garden ya Pak. Jadi sebenarnya gini, antara gaya hidup itu disesuaikan dengan kebutuhan gitu kan. Kalau saya pribadi tuh sebenarnya banyak teman saya di sini, Feb, yang gaji 5 sampai 8 juta gitu kan. Tumbang itu gara-gara apa? Minus. Karena gaya hidupnya adalah gini. Konsep hiburan di Bali itu nggak ada ukurannya. Yes. Dari yang paling murah ada, yang bahkan gratisan pantai gitu kan. Kalau misalnya yang agak apa namanya? Pricey, main ke kafe. Lagi, bukan kafe lagi. Oh, beach club. Yes. Beach club di mana-mana. Jadi pukul ujung itu beach club semua, dari Uluwatu sampai ke Vin sana di Canggu. Itu beach club semua gitu. Yes. Bayangkan kalau tiap malam ya satu kali masuk lu ngabisin 200 sampai 300 ribu. Ya. Gaji UMR 3 hari habis, Pak. Taruhlah gaji 5 juta kemarin teman saya. 5 sampai 6 juta gitu. Benar-benar. Itu dia minus, malah yang seminggu akhir bulan tuh masih yang gua pinjem dong 500 ribu buat bensin. Gila nggak lu? Kalau mau nyaman, bekalnya juga harus banyak.
Ya, Itu aja sih kalau soal ini ya. Jadi kalau kita berbicara tadi tentang pengalaman Feby gitu ya, dari broadcasting jadi radio, kemudian akhirnya memilih untuk melepaskan dunia radio itu saya. di zaman pandemi juga ya. Zaman pandemi, betul. Akhirnya kepincutnya sama apa nih? Sama dunia yang menurut aku tuh berbeda banget sama radio. Jadi ini pengalaman baru yang kamu dapat gitu. Betul. Jadi di kerjaan saya yang terbaru itu lebih banyak melayani. Kalau di radio kan kita lebih banyak menghibur ya. Tapi untuk sekarang itu lebih banyak melayani. Hospitality dong. Beda. Itu juga terpakai ilmunya. Iya, cuman lebih ke melayani dalam hal aku ngebantu orang. Ngebantu orang dalam hal perencanaan. Bagaimana sih ngatur keuangan dan lain-lain gitu. Berarti nggak jauh-jauh dari broadcasting juga atau apa namanya public speaking juga. Public speakingnya kepake, gitu ya. Public speakingnya kepake, skill komunikasinya kepake. Karena untuk sekarang pekerjaan yang saya geluti itu lebih banyak mengedukasi orang, sosialisasi terkait yaitu tadi gitu bidang pekerjaan saya. Jadi saya sekarang nanti kalau pengen tahu lebih lanjut kira-kira apa sih yang ditekunin sama sahabat saya ini, kita akan lanjut di saya sekarang jaga villa sih sebenarnya. Kebetulan kita memang lagi di gazebo. Pokoknya nanti di part 2 kita bakalan Feby juga bakalan ngejelasin apa yang digeluti sekarang dan bagaimana. Yang pasti tetap tonton vlog saya Reno Raditya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.